Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas konten mengenai Java lanjut, yaitu mengenai interface. Interface merupakan salah satu konsep yang ampuh dalam object oriented programming, khususnya implementasi dengan polymorphis. Di video kali ini, saya akan mencoba memaparkan secara detail dari konsep, karakteristik, sampai kepada implementasinya. Mari kita langsung saja ke pokok pembahasan mengenai interface. Saya perlu menyampaikan bahwa interface di sini bukan user interface ya, tetapi merupakan sebuah konsep pada object oriented programming yang pada implementasi tingkat lanjut dan enterprise sangat banyak digunakan. Jadi kalian harus memahaminya. Interface merupakan sebuah prototipe atau blueprint atau abstrak untuk kelas. Hal tersebut serupa dengan kelas abstrak, tapi berbeda. Sekilas perbedaan dengan kelas abstrak, interface itu hanya mendeklarasikan metode-metode. Semua dari metode yang dideklarasikan tersebut tidak ada implementasinya. Hal tersebut berbeda dengan kelas abstrak. Kelas abstrak, penundaan implementasinya itu bersifat parsial. Mungkin pada kelas abstrak ada sebagian metode yang diimplementasikan dan ada yang hanya berupa deklarasi. Kita bahas kelas abstrak mungkin di video selanjutnya. Kita kembali lagi ke interface. Pemahaman interface harus pada angle perancangan logik. Dari angle ini kita dapat melihat manfaat dan keampuhan dari interface. Ini contoh implementasi interface. Hanya berupa deklarasi tanpa ada implementasinya. Interface menjadi protokol bagi kelas tanpa khawatir rincian implementasinya. Hal ini sangat terasa ketika kita mengelola aplikasi dalam skala besar, di mana dependensi dan interaksi antar objek sangat besar. Jika dependensi antar objek tersebut besar, maka ketika ada metode diubah pada suatu kelas, dapat berefek domino pada kelas yang lain. Begitu interface sudah dirancang, maka pengembangan kelas dapat dilakukan tanpa khawatir mengenai interaksi antar objek. Interface baru bisa berguna ketika ada kelas yang mengimplementasi. Pada video sebelumnya saya mencontohkan ada interface collection, memiliki anak, salah satunya list. List juga merupakan interface. Baru bermanfaat ketika ada kelas yang mengimplementasi, yaitu array list. Nah, pada video kali ini saya akan mencontohkan bagaimana kelas mengimplementasikan interface. Dari contoh interface televisi ini, kita akan coba buat kelas implementasinya. Dapat dilihat bahwa interface itu hanya terdiri dari deklarasi metode-metode. Di sini ada dua metode, yaitu do power dan pindah saluran. Implementasinya tidak ada dan ini relatif tidak bermanfaat. Baru akan bermanfaat ketika ada sebuah kelas yang mengimplementasikan interface televisi ini. Oke, kelas pengimplementasi saya contohkan di sini memberi label kelasnya adalah Samsung TV implement televisi. Maka Samsung TV ini dia memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan semua metode yang sudah dideklarasikan di dalam interface televisi. Kita coba contoh seperti ini. Oke, ini ada override. Override ini menunjukkan bahwa metode ini, do power ini mengoperate punyanya interface televisi. Nah, di dalam metode power kita tinggal menjelaskan detail implementasinya seperti apa. Do power itu ya on off, logikanya ya tergantung pemrogramnya akan mengimplementasikan apa. Terus kemudian ada pindah saluran, sama. Berarti di sini sudah dideklarasikan di interface televisi
metode pindah saluran tersebut, maka Samsung TV ini punya kewajiban untuk mengimplementasikannya. Implementasinya diserahkan kepada masing-masing pemrogram atau kebutuhan dari kelas pengimplementasinya. Selanjutnya saya contohkan lagi, ada kelas yang kedua yang mengimplementasikan interface televisi. Maka Sony TV ini berkewajiban untuk mengimplementasikan dua metode milik televisi. Nah, ini contohnya. Detail implementasi tergantung pada engineer Sony. Untuk pindah saluran berarti algoritmanya tergantung pada engineer dari TV Sony atau pemrogram TV Sony. Mungkin saja berbeda detail dari pindah saluran dari Sony dengan pindah saluran di Samsung, tergantung dari pemrogramnya masing-masing, seperti itu. Nah, kita bisa menambahkan metode namanya Connect PlayStation untuk Sony TV. Berarti Connect PlayStation ini merupakan metode milik Sony TV. Dia merupakan spesifikasi khusus terkait dengan kelas Sony TV. Kita bisa lihat di interface televisi itu mendeklarasikan dua buah metode, yaitu do power dan pindah saluran. Ketika Samsung TV, Sony TV, terus kemudian Xiaomi TV, dia mengimplementasikan interface televisi, maka sekurang-kurangnya dari kelas 3 ini harus ada dua metode, yaitu do power dan pindah saluran TV. Nah, lihat Samsung TV, dia itu hanya mendetailkan dari interface televisi, tidak ada spesifikasi khusus milik Samsung TV. Tetapi Sony TV memiliki sebuah metode yang khusus dari Sony TV itu sendiri, yaitu Connect PlayStation. Terus kemudian Xiaomi TV dia juga sama. Selain memiliki dua metode yang mengimplementasikan dari televisi, dia juga memiliki sebuah metode milik Xiaomi TV sendiri, yaitu Connect Xiaomi Play Store. Seperti itu penjelasan mengenai interface. Sekarang kita masuk pada perbedaan antara interface dari kelas. Pertama adalah interface tidak dapat diinstansiasi. Nah, saya berikan contoh seperti ini. Public class orang, ini berarti sebuah kelas, bukan merupakan sebuah interface. Oke, dapat diinstansiasi. Nah, ini dapat diinstansiasi. Berbeda dengan interface. Ininya adalah keywordnya interface. New orang itu tidak bisa. Jadi interface tidak bisa diimplementasi. Butuh kelas pengimplementasinya untuk membuat objek yang tipenya bisa interface. Masuk kepada yang kedua adalah interface itu tidak memiliki konstruktor. Ini kelas, ini konstruktor, berarti bisa ya dapat diimplementasikan. Terus kemudian interface ini ada konstruktor orang. Tidak bisa. Selanjutnya adalah semua metode di dalam interface itu hanya deklarasi, tidak ada implementasi sama sekali. Nah, ini contohnya interface televisi, dia itu hanya mendeklarasikan dua buah metode, do power dan pindah saluran. Tidak ada kurung kurawal, hanya titik koma, berarti tidak ada implementasinya. Seperti ini. Jika kelas, contohnya kelas televisi, ini keyword kelas, ini ada implementasinya, berarti bisa juga seperti itu. Tetapi jika ininya adalah interface, ini tidak bisa ada implementasinya, harus berupa deklarasi. Selanjutnya adalah interface, atributnya harus didefinisikan final static atau konstanta. Tidak bisa diubah nilainya seperti konstanta. Oke. Yang kedua adalah ketika Anda mendefinisikan statik, maka atribut max volume dan min volume ini
tidak melekat pada objeknya, tetapi melekat pada kelas atau interface-nya. Dalam hal ini, ketika dipanggil max volume ini dan min volume ini tidak bisa melalui objek atau variabel referensinya, tetapi harus melalui interface-nya. Berarti televisi dot max volume, contohnya adalah seperti itu. Nah, ini bisa. Nah, tidak bisa seperti ini. Karena apa? Harus didefinisikan static final. Seperti itu. Dan harus public. Kita lihat kalau kelas itu bisa semuanya diimplementasikan. Di dalam interface tersebut, modifier, atribut, dan metode harus public. Dari sisi visibility-nya harus dideklarasikan public. Contohnya adalah interface televisi. Perhatikan, public, static, final, dan seterusnya. Kita coba kaji. Pertama itu ketika public, ini bisa. Baik itu atribut ataupun metode, kalau seandainya visibility-nya private, baik itu untuk atribut ataupun metode, itu tidak bisa. Terus kemudian protected, sama, tidak bisa juga, baik itu untuk atribut ataupun metode. Nah, ini yang menarik. Oke, di sini, ada default, yaitu tidak memberikan modifier visibility. Ini bisa, ini akan diperlakukan sebagai public. Ketika Anda mendefinisikan sebuah atribut atau metode dan visibility-nya adalah default, kemudian diakses oleh kelas lain yang berbeda paket, itu tetap bisa diakses. Karena apa? Di Java didefinisikan, diubah dari yang default tersebut menjadi public. Nah, saya berikan catatan, modifier default atau tanpa modifier akan diperlakukan sebagai public. Jadi saya merekomendasikan secara eksplisit saja dinyatakan sebagai public. Selanjutnya adalah, perhatikan, kelas tidak bisa diwarisi dari interface. Jadi, interface tidak bisa jadi moyang dari sebuah kelas. Oke. Tapi kelas implement interface. Nah, contohnya adalah seperti ini. Televisi ini adalah interface. Berarti televisi ini adalah interface. Public class Sony TV implement televisi. Ini bisa. Berarti kelas Sony TV ini mengimplementasikan interface televisi. Dari sana, maka Sony TV berkewajiban mengimplementasikan semua metode yang dideklarasikan di dalam interface televisi. Tapi tidak bisa kelas Sony TV extend televisi. Ada hal yang menarik, yaitu saya asumsikan di sini perangkat elektronik adalah sebuah interface. Nah, perhatikan interface televisi dia menjadi anak dari interface perangkat elektronik. Ini bisa. Berbeda ketika di sininya adalah sebuah kelas, itu tidak bisa extend terhadap interface, tetapi interface dapat menjadi anak dari interface yang lain. Nah, tidak bisa televisi implement perangkat elektronik. Justru sebaliknya, tidak bisa sebuah interface mengimplement interface yang lain. Oke, itu perlu dicatat oleh kalian ya, seperti itu. Dan itu sangat bermanfaat pada prosesnya ketika Anda memasuki hal-hal yang tingkat lanjut dari pemrograman OOP ini, terutama masalah polimorfis. Tapi kita akan bahas itu di depan. Nah, selanjutnya adalah kelas bisa implement banyak interface. Nah, maksudnya adalah saya asumsikan B, C, D, dan E ini adalah interface. Berarti ada interface B, C, D, dan E. Nah, terus kemudian kelas A. Kelas A dapat implement B, C, D, dan E. Jadi, satu kelas dapat mengimplementasikan banyak interface. Tetapi berbeda ketika kita compare dengan sebuah kelas. Contohnya, Y dan Z adalah kelas. Terus kemudian X ini adalah sebuah kelas. Extend Y dan Z.
Ini tidak bisa karena di Java tidak mendukung multiple inheritance, tapi mendukung multiple interface. Dengan single inheritance dan multiple interface, ini merupakan salah satu keampuhan dari Java. Kompleksitas dari multiple pewarisan itu direduksi, dihilangkan, terus kemudian diganti dengan multiple interface.